Rekonstruksi pembakaran rumah wartawan yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia akibat terbakar di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara berlangsung hingga malam hari. Ratusan warga hadir di lokasi menyaksikan langsung rekonstruksi. Semua tersangka dihadirkan saat rekonstruksi. Ketika tersangka dihadirkan, warga ramai-ramai menyoraki para pelaku. Bahkan saat rekonstruksi, adegan pembakaran, warga tidak bisa menyembunyikan emosi dan terus menyoraki para pelaku. Sepanjang adegan, kedua pelaku terus menunduk, tidak berani melihat warga yang ramai menonton mereka. Keluarga wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu meminta kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang sebagai pembunuhan berencana. Keluarga korban juga melaporkan dugaan keterlibatan oknum aparat yang disebut sempat mengancam korban. Keluarga wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu terus mencari keadilan. Jumat lalu, putra sulung Sempurna Pasaribu ditemani kuasa hukumnya mendatangi markas Pusat Pos Militer Angkatan Darat atau Puspom AD di Jakarta. Mereka melaporkan dugaan keterlibatan oknum TNI AD berpangkat Koptu berinisial HB dalam kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang. Kalau almarhum Pasaribu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak kepolisian, yaitu Kasat-Reskrim Polres Tanah Karo, begitu. Ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang kita laporkan ini, terduganya itu yang keterlibatan anggota TNI itu kepada Pimretnya untuk melakukan take down pemerintahan yang sebelumnya dilakukan. Ada 3 kali telepon, nggak diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan, kira-kira begitu di percakapan itu dari Pimret. Menurut kita tim KKJ, sikap Panglima mungkin itu terlalu dini ya, dan itu memang harus kita klarifikasi kan begitu, bahwasanya kita menduga dari KKJ dan LBH menduga adanya keterlibatan TNI. Jadi dengan bukti-bukti yang kita bawa tadi, dengan adanya data dari saksi-saksi yang kita dapat, kan begitu, ini yang meyakinkan korban untuk melapor ke Puspamat Angkatan Darat untuk mencari keadilan. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membantah keterlibatan anak buahnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi yang rumah wartawan bakar itu sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau nggak ada. Sebelumnya, rumah dan warung milik wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara dibakar pada Kamis dini hari akhir Juni lalu. Sempurna Pasaribu beserta istri, anak, dan cucunya tewas dalam kebakaran ini. Peristiwa terjadi setelah Sempurna memberitakan praktik judi di daerahnya. Polisi kemudian menetapkan 3 tersangka, yaitu Yunus Saputra Tarigan, Rudi Apri Sembiring, dan Bebas Ginting. Namun polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kasus pembakaran rumah wartawan yang terjadi di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu berhasil diungkap polisi. Pelaku yang telah ditangkap polisi mengaku kesal karena merasa diperas oleh korban yang selalu meminta uang setoran judi dan narkoba. Aksi percobaan pembakaran rumah seorang wartawan di Deli Serdang, Sumatera Utara terungkap. Polisi pun berhasil menangkap 2 pelaku dan pelemparan bom molotov. Salah satu pelaku, Firdaus Sitepu, melalui testimoni mengakui melakukan percobaan pembakaran rumah korban berinisial LS lantaran sakit hati kepada korban. Pelaku yang membuka lapak judi tembak ikan di Desa Namorih, Pancur Batu, meminta kepada korban yang merupakan wartawan media online untuk tidak memviralkan lapak perjudian miliknya.
Korban pun sepakat dan meminta sejumlah uang kepada pelaku. Namun seiring waktu, korban sering mendatangi lapak perjudian milik pelaku dan meminta sejumlah uang serta narkotika kepada pelaku. Pelaku yang kesal pun mengajak pelaku lain Ferry Haryanto untuk melancarkan aksi pembakaran rumah dengan maksud memberikan pelajaran kepada korban. Dia minta per minggunya 2 juta. Satu minggu 2 juta ya? Ya 2 juta. Kemudian lain lagi untuk sabunya. Kan begitu dia. Hal itu disepakati sama si Firdaus Teguh ini. Dan kadang Firdaus Teguh ini mengantar sabunya juga ke Sabu ini dalam arti kata narkoba lah ya? narkotika, jenis narkotika, ke rumah si Leo Sembiring. Jadi berjalan berikutnya lagi di bulan Oktober, akhirnya ada permintaan tambahan dari Leo Sembiring ini. Minta sampai di angka 4 juta di bulan November itu. Pengakuan pelaku pun dibenarkan oleh Polrestabes Medan yang menangani kasus ini. Pelaku pun mengaku menyerang rumah korban dengan bom molotov karena sakit hati aktivitas perjudiannya diberitakan hingga akhirnya digerebek dan ditutup polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. TNI Angkatan Laut Dumai bersama KPP Bea Cukai Dumai berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu dengan berat lebih dari 11 kg bernilai puluhan miliar rupiah. Prajurit TNI Angkatan Laut Satuan Tim Fleet One Quick Response Lanal Dumai menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu di wilayah perairan Selinsing, Kabupaten Bengkalis, Riau. Dari penangkapan tersebut, pihaknya mengamankan 3 terduga pelaku sebagai kurir narkoba yang membawa barang haram menggunakan speedboat jenis pompong dari Malaysia. Dari tangan ketiga kurir diamankan 11 bungkus teh Cina yang positif berisi narkoba jenis sabu dengan berat 11,6 kg. Nilai barang haram tersebut diprediksi mencapai 41 miliar rupiah. Positif berisi narkoba jenis sabu-sabu atau metamfetamin dengan total berat bersih 11,668 kg. Seberat 11,668 kg. Sabu-sabu seberat 11,668 kg ini senilai 40 miliar 838 juta. Jadi 40 miliar 838